Oke, selamat malam. Perkenalkan nama saya Yosef Kupertilan Solo dengan NIM 2270231053. Nah, di sini saya akan mengerjakan UAS proposal skripsi dan memaparkannya dalam bentuk PPT. Nah, sebelum kita masuk ke topiknya, saya mau menjelaskan bahwa proposal ini saya ambil berdasarkan laporan PKL atau laporan magang saya. Jadi, isinya sama laporan PKL saya. Oke, kita masuk ke topik. Topik yang saya bawa adalah rancang bangun prototipe company profile PT Mestakung dengan pendekatan UI UX. Identifikasinya masalah berdasarkan hasil observasi dan analisis selama masa praktik di kerja di PT Mestakung, saya menemukan beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar dari penelitian ini. Yang pertama, belum adanya media informasi digital resmi berupa website yang dapat diakses secara luas oleh calon mitra bisnis untuk mengenal profil dan legalitas PT Mestakung itu sendiri. Yang kedua, belum tersedianya rancangan antarmuka atau user interface yang selaras dengan citra profesional perusahaan serta mampu mengakomodasi kebutuhan fungsional dalam penyajian data atau layanan industri. Terus masalah yang ketiga yang saya temukan adalah tingginya urgensi sebuah prototipe desain yang telah divalidasi dengan pendekatan user experience atau UX untuk meminimalisir resiko kegagalan teknis dan memastikan efisiensi navigasi sebelum sistem masuk ke tahap pengembangan kode atau coding di masa yang akan mendatang. Kemudian tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan dari penelitian saya ini adalah yang pertama, merancang dan membangun prototipe sistem informasi company profile dari PT Mestakung. Yang kedua, menghasilkan desain antarmuka atau user interface yang mampu mempresentasikan citra profesional perusahaan serta mengakomodasi kebutuhan penyajian data layanan industri ini. Dan poin yang ketiga adalah memvalidasi setiap elemen desain menggunakan pendekatan user experience guna memastikan alur navigasi berjalan secara efisien dan intuitif bagi pengguna. Kemudian manfaat penelitian saya itu ada 3. Yang pertama, bagi PT Mestakung sendiri adalah membangun identitas digital resmi yang kredibel, mempermudah calon mitra bisnis dalam memvalidasi profil serta legalitas perusahaan dan menyediakan landasan teknis yang matang sebelum tahap pengembangan sistem informasi dilakukan. Manfaat bagi penulis sendiri, mengembangkan kompetensi teknis dalam pengoperasian perangkat Figma, serta mengasah kemampuan analisis dalam menerapkan metode User Centered Design atau UCD pada kasus nyata di industri. Dan manfaat di bagian akademik adalah memberikan kontribusi berupa referensi penelitian mengenai perancangan sistem informasi profil perusahaan yang menitik beratkan pada aspek estetika dan fungsionalitas antarmuka. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini menerapkan metode User Centered Design atau UCD. Ini merupakan sebuah pendekatan perancangan yang berfokus pada kebutuhan, keinginan, dan batas pengguna akhir di setiap tahap proses desain. Tahapan yang dilakukan meliputi pengumpulan data, specific content of use, specific use requirement, product design solution, dan yang terakhir itu evaluate design. Kemudian report data dan search. Ini proses perancangannya. Proses perancangan itu dimulai dengan yang pertama, low fidelity prototype atau wireframe. Jadi kita membuat wireframe-nya. Wireframe ini berupa penata letak elemen tanpa desain visual atau desain hitam putih untuk memvalidasi arsitektur informasi. Yang kedua, desain sistem. Nah, setelah saya melakukan wireframe atau saya letakkan elemen tanpa desain visual ini, saya akan memasukkan sebuah informasi. Nah, informasi ini menggunakan huruf pintar. Yang saya gunakan adalah huruf pintar dan color palette-nya itu ada blue dan dark. Dan saya menggunakan warna standar atau warna yang digunakan adalah warna putih. Nah, hasil akhir atau high fidelity prototype. Nah, fitur yang setelah saya buat rancangan ini, fitur unggulan yang saya tawarkan adalah penyajian informasi sistematis di 6 halaman utama. Halaman yang saya buat itu adalah home, halaman about us, halaman layanan yang merangkap dengan konsultasi, halaman SDM dan portofolio, dan kontak us. Nah, untuk hasil dari penelitian saya ini bisa saya tampilkan di sini. Nah, ini untuk wireframe-nya.
Nah, ini adalah wireframe seperti yang saya bilang tadi. Wireframe adalah desain hitam putih atau desain kerangkanya yang kita buat dan nanti akan kita masukkan materi yang mau kita masukkan. Ini adalah hitam putihnya, wireframe-nya, dan saya sudah melakukan prototype. Jadi alur kerjanya, alur dari user flow-nya itu terlihat di sini, dari halaman beranda ke portofolio, dari halaman beranda ke layanan, ke kontekas, ke konsultasi, ke STM dan sertifikat, serta about us di sini. Nah, setelah wireframe kan saya mengatakan akan memasukkan warna dan icon serta hurufnya kan. Nah, untuk desain jadinya itu seperti ini. Ini adalah desain jadinya. Dan kalau mau di run seperti ini. Oke, ini adalah website dari PT Mesta Agung itu sendiri yang sudah saya rancang selama PKL. Di sini ada home, about us, layanan, SDM, portofolio, dan kontekas. Dan logo perusahaannya juga saya tambahkan di pojok atas tengah. Ini adalah deskripsi dari PT Mesta Agung itu sendiri menggunakan huruf pintar. Ada form konsultasi sekarang, ini akan masuk ke konsultasi kita. Jadi setiap calon pelanggan akan melakukan konsultasi di sini. Ini ada nama, email, nomor telepon, serta masukkan layanan apa yang ingin dikerjakan dan detailnya ada di sini. Kemudian kita bisa kembali ke home. Sebentar. Dan kita kembali ke home. Nah, ini merupakan home-nya. Ini ada video partner yang saya buat dari PT saya sendiri. Ini adalah deskripsi tentang PT Mesta Agung Energi Indonesia. Ada riwayat didirikannya. Nah, ini adalah 4 layanan yang dijual dari PT ini. Kemudian ada juga tenaga ahli bersertifikat standar keamanan tinggi. Ini ada kolom pertanyaan dan menu home. Ini adalah beberapa pekerja ahli dari PT Mesta Agung itu sendiri. Kemudian ini ada form pertanyaan yang ingin ditanyakan ketika pengguna atau calon customer mau melakukan pertanyaan. Ini ada kontak, kemudian ini ada footernya yang langsung kembali ke misalnya mau melihat profil perusahaan, layanan, SDM, dan portofolio project. Sekarang kita ke mana, ke layanan dulu. Nah, layanan seperti ini. Ini adalah home menu dari layanan saya. Nah, setelah ini misalnya dari customer ingin melakukan konsultasi, tinggal pencet dan langsung diarahkan ke konsultasi. Begitupun sebaliknya, Pak. Saya ke home dan melakukan kontak terhadap admin, tinggal kontekas. Seperti itu. Ini ada lokasi perusahaan, email dari perusahaan, nomor telepon yang bisa dihubungi, dan ada direction-nya. Seperti ini. Kemudian yang mungkin portofolionya seperti ini. Portofolio ini adalah riwayat dari semua project yang sudah dikerjakan dan ada waktu lama projectnya seperti katalis di Umay, Pertamina Balongan, dan BP Tanggul di periode sekarang Desember 2025 sampai Desember 2027 dengan jangka waktu 2 tahun. Oke, baik Pak. Sepertinya sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih.